Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sri Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 105190422. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 3I. Baiklah, ini adalah video pemenuhan tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak dosen Z Haryanto SHMH dengan mata kuliah Ilmu Hukum. Jadi, dalam tugas ini beliau memberikan 2 soal yang harus saya jawab, dan soal itu adalah pertemuan pertama adalah tahap perkenalan, termasuk pemberian PPT yang di dalamnya itu terdapat poin-poin materi yang akan dibahas untuk pertemuan kedepannya. Lanjut ke pertemuan yang kedua, membahas mengenai pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Yang mana pengertian ilmu hukum adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yang bersifat mengatur dan memaksa. Menurut Sajib Toro Harjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menelaah hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Pengertian tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas peraturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pertemuan ketiga membahas mengenai tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Oleh sebab itu, ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, pengantar ilmu hukum juga berfungsi sebagai pendagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari ilmu hukum. Selanjutnya ilmu bantu pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada sejarah hukum, yang kedua sosiologi hukum, yang ketiga ada antropologi hukum, yang keempat perbandingan hukum, dan yang kelima ada psikologi hukum. Metode pendekatan mempelajari hukum. Yang pertama, metode idealis, bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, metode normatif analitis, metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Yang ketiga, metode sosiologis, metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang keempat, metode historis, metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Yang kelima, metode sistematis, metode yang melihat hukum sebagai satu sistem. Yang keenam, ada metode komparatif, metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Pertemuan yang keempat yaitu tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Sejarah tata hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama ada VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua, pada masa Bersluiten-Regeringsch pada tahun 1814 sampai 1855. Yang ketiga ada masa Regeringsch-Regelment pada tahun 1855 sampai 1926. Yang keempat ada masa Indische Stadtregeling pada tahun 1926 sampai 1942. Dan yang kelima ada masa Jepang Osamu Seirei pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah pra-kemerdekaan terjadilah pasca kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949, 1949 sampai 1950, 1950 sampai 1959, dan terakhir 1959 sampai sekarang. Ada pertemuan kelima yaitu membahas mengenai manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Manusia sebagai makhluk modualistik, artinya manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kehidupan jiwa yang mandiri, namun manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon yang artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari oleh adanya kepentingan. Kesimpulannya, di mana ada manusia, di situ ada hukum. Setelah itu, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan atau kaidah sosial. Menurut Raim Linton, masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan. Unsur-unsur masyarakat itu seperti manusia yang hidup bersama, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu yang lama, merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama. Kaidah atau norma sosial adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan. Kaidah berasal dari bahasa Arab atau norma berasal dari bahasa Latin. Kaidah atau norma berisi perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Kaidah sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia atau agama kesusilaan. Yang kedua, kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi. Untuk pertemuan ke-6 membahas mengenai pengertian, unsur, dan sifat-sifat hukum. Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang disebut oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu sebagai sikap atau perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Hukum dalam arti sistem kaidah, suatu tatanan hukum kaidah yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis, susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi kaidah-kaidah individual dari badan pelaksanaan hukum, terutama pengadilan dan sebagainya. Dan sahnya kaidah-kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat tinggi. Selanjutnya, hukum dalam arti jalinan nilai, bertujuan untuk mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai objektif dan subjektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum di sini adalah tata hukum atau kerap kali disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Sekarang, misal Indonesia. Hukum dalam arti disiplin, hukum atau gejala sosial. Secara umum, disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, ilmu pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan, politik hukum, dan filsafat hukum. Ketiganya akan dibicarakan di muka. Politik hukum adalah mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai yang menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada ilmu tentang pengertian hukum. Di sini yang dibahas yaitu ada masyarakat hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan hak dan kewajiban. Selanjutnya ilmu tentang kaidah. Yang dibahas adalah perumusan norma atau kaidah hukum, apa yang dimaksud dengan kaidah abstrak dan konkret, isi dan sifat kaidah hukum, esensial kaidah hukum, tugas dan kegunaan kaidah hukum, pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum, penyimpangan terhadap kaidah hukum, dan berlakunya kaidah hukum. Ilmu tentang kenyataan hukum yang dibahas itu ada sejarah hukum, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan antropologi hukum. Nilai-nilai dasar hukum. Yang pertama ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Isi kaidah hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama berisi tentang perintah, yang kedua berisi tentang larangan, yang ketiga berisi tentang perkenan. Unsur-unsur kaidah hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, pertemuan ke-7 membahas mengenai tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Yang pertama, tujuan hukum menurut teori etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
Aristoteles membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu yang pertama keadilan distributif. Keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama, banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Yang kedua ada keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa menghitungkan jasa masing-masing. Yang kedua ada teori utilities. Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Nah, pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Morals and Legislation, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau manfaat bagi orang. Yang ketiga ada teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Muhtar Kusmatja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Yang keempat ada teori normatif dogmatif. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut John Austin dan Van Kant, arti kepastian hukum di sini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kant berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastian. Yang kelima ada teori Peace, damai sejahtera. Menurut teori ini, dalam keadaan damai sejahtera atau peace, terdapat kelimpahan. Yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan hak dan adanya perlindungan bagi rakyat. Memasuki pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-8. Pertemuan 8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester, jadi kita lanjut ke pertemuan 9. Pertemuan ke-9 yaitu membahas mengenai sumber-sumber hukum. Pengertian sumber hukum adalah segala apa saja atau segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tega dan nyata bagi pelanggarnya. Kemudian ada macam-macam sumber hukum. Ada dua sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti material dan formil. Sumber hukum dalam arti material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dengan kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Faktor tersebut adalah faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, struktur ekonomi, kebiasaan adat istiadat, dan sebagainya. Dalam berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum material itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, yang ketiga sumber hukum filosofis. Poin selanjutnya yaitu sumber hukum formal. Adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal ini merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama ada undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, dan yang keenam ada doktrin. Undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buis, undang-undang itu mempunyai dua arti, dalam arti formil dan dalam arti material. Syarat berlakunya ialah diundangkan dalam lembaran negara LN Stadtblad
Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui undang-undang tersebut. Konsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum, tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya, apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan atau diundangkan, maka dianggap difiksikan bahwa semua orang telah mengetahui dan untuk itu harus ditaati. Kebiasaan adalah bukan hukum apabila undang-undang tidak menunjukkan pasal 15 AB. Ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. Di samping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan kemasyarakatan, yaitu adat istiadat. Jurisprudensi atau keputusan dua hakim adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara dari negara-negara yang berkepentingan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Selanjutnya, pertemuan ke-10 membahas mengenai pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Subjek dan objek hukum. Pengertian subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Sesuatu pendukung hak atau kewajiban. Jadi memiliki wewenang hukum pembagian subjek, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia. Arti manusia sebagai subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Poin selanjutnya, cakap dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, cakap melakukan perbuatan hukum berarti subjek itu dapat melakukan atau bertindak baik sendiri maupun bersama orang lain di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Syarat-syarat dikatakan sebagai orang cakap adalah orang tersebut telah mencapai ke usia 21 tahun atau telah menikah. Orang tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Misalnya, ia berwenang untuk menjual barang, di mana barang dikarenakan tersebut benar miliknya. Selanjutnya, orang tersebut harus memiliki jiwa dan akal sehat. Untuk orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, artinya subjek hukum sekalipun pendukung hak dan kewajiban, namun dinyatakan subjek tersebut dinyatakan tidak dapat bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbagai perbuatan-perbuatan hukum. Selanjutnya, masuk ke pertemuan yang ke-11 mengenai pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, bisa dikatakan manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pertemuan yang ke-12 yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan menjadi hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang itu memberikan sesuatu. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau asas pactans servanda. Kemudian ada peristiwa, hubungan, dan akibat hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang lain. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perbuatan subjek hukum, dan yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum.
Yang kedua, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, orang-orang yang berhak atau kewajiban saling berhadapan. Yang kedua, objek terhadap nama atau hak kewajiban di atas tadi berlaku. Yang ketiga, hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek-objek yang bersangkutan. Hubungan hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan hukum sepihak, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Yang kedua, hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu akibat hukum. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berupa 1. Lahirnya sesuatu keadaan hukum. 2. Lahirnya sesuatu hubungan hukum. 3. Sanksi apabila melakukan tindakan melawanan hukum. Dan materi pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14 mengenai asas hukum. Beberapa pendapat tentang asas hukum. Yang pertama, menurut Bail-Fruit, menyebutkan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang ilmu hukum tidak dapat berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Menurut Van Elkama Holmes, menyebutkan asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk lagi hukum yang berlaku. Menurut P. Sculton, mengatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip-prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Pembagian asas hukum. Yang pertama, asas hukum umum ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum. Yang kedua, ada asas hukum khusus, ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Selanjutnya, memasuki jawaban untuk nomor 2. Saya dapat selama perkuliahan ini seperti kata-kata Bapak dosen yang sudah tertanam dalam diri saya, yaitu jadilah orang yang bertanggung jawab, terutama untuk menjadi seorang pemimpin. Kita itu harus disiplin waktu, sigap dalam mengemban tugas, dan tidak egois. Itu yang selalu tertanam dalam diri saya. Selain itu, kita harus pandai menjaga lisan dan perbuatan kita. Karena apa? Karena kita hidup di negara hukum. Kita tidak tahu perasaan orang lain. Misalkan kita sedang melakukan candaan, menurut kita itu hanya gurauan, tapi kita tidak tahu tanggapan mereka. Mereka lebih serius menanggapi, misalkan seperti itu. Kritik dan saran untuk Bapak yaitu semoga lebih memahami keadaan atau kondisi mahasiswanya seperti yang dilakukan pada sistem pembelajaran kita kuliah online. Tentu tidak semua mahasiswa berada di kota atau berada di wilayah yang kapasitas jaringannya itu kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.